Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan podcast kami Asumsi Bersuara dengan saya Vina Dita Mandasari dan teman-teman Saya Rizka Widianingsi. Saya Fitri Andriani. Nah, pada kali ini di podcast kami akan tanya jawab tentang seputar accounting for merchandising operation. Nah, langsung aja nih aku mau nanya sama Rizka. Menurut Rizka, apa sih yang dimaksud dengan perusahaan dagang? Nah, jadi perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang aktivitas utamanya itu membeli barang dagangan dengan tujuan untuk menjualnya kembali tanpa merubah bentuk dari barang dagangan tersebut. Oh, berarti yang dimaksud perusahaan dagang itu perusahaan yang aktivitas utamanya membeli barang dagangan dan tujuannya itu untuk dijual kembali ya. Nah, kalau menurut Fitri itu gimana pembagian perusahaan berdasarkan aktivitas utamanya? Coba jelasin. Nah, pembagian perusahaan berdasarkan aktivitas utamanya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, perusahaan jasa. Aktivitas utamanya yaitu memberikan layanan jasa. Yang kedua, perusahaan dagang. Aktivitas utamanya yaitu membeli barang dagangan dengan tujuan untuk menjualnya kembali tanpa merubah bentuk barang. Yang ketiga itu ada perusahaan manufaktur. Aktivitas utamanya yaitu membeli bahan baku yang akan diproses dalam proses produksi yang menghasilkan barang jadi untuk dijual kembali. Oh, berarti ada 3 ya pembagian perusahaan berdasarkan aktivitas utamanya, itu ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan juga ada perusahaan manufaktur. Nah, kalau menurut Rizka, dari ketiga perusahaan itu ada nggak sih perbedaannya? Nah, jadi tentu ada ya perbedaan dari ketiga perusahaan tadi. Itu yang pertama ada perbedaan pada aktivitas utama perusahaannya. Lalu yang kedua itu ada perbedaan pada penghasilannya. Lalu yang ketiga itu ada perbedaan pada persediaannya, dan yang keempat itu perbedaan pada beban yang ditanggung oleh perusahaan. Oh, jadi itu ya perbedaannya. Nah, lalu ada nggak perbedaan dalam menyusun laporan keuangannya kalau menurut Fitri? Pastinya tentu juga ada perbedaannya ya. Pada perusahaan jasa menggunakan format single step, di mana pendapatan yang diperoleh akan langsung dikurangkan dengan beban operasional perusahaan untuk memperoleh laba atau rugi. Sedangkan pada perusahaan dagang menggunakan format multiple step, di mana untuk menyajikan laba bukan hanya menggunakan satu informasi laba, mulai dari laba kotor, laba operasional, laba sebelum bunga dan pajak, laba sebelum pajak, laba bersih, dan laba komprehensif lain. Oh, jadi ada juga ya perbedaan dalam menyusun laporan keuangan pada 3 perusahaan itu ya. Nah, selanjutnya aku mau nanya ke Rizka, apa sih yang dimaksud dengan harga pokok penjualan itu? Nah, jadi harga pokok penjualan itu adalah total harga perolehan atas barang dagangan yang terjual dalam satu periode. Harga pokok penjualan ini juga termasuk ke dalam kelompok beban, yaitu dengan nama lain beban pokok penjualan atau biasa kita sebut dengan cost of goods sold. Oh, jadi harga pokok penjualan itu adalah total harga perolehan atas barang yang terjual dalam satu periode ya. Nah, itu kan tadi disebutkan tuh ada harga perolehan. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan harga perolehan itu menurut Fitri? Nah, maksud dari harga perolehan itu adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh barang sampai dengan barang tersebut siap untuk dijual. Jadi, yang termasuk dalam harga perolehan bukan hanya harga atas barang tersebut, namun juga termasuk biaya angkut dan biaya alokasi yang ada selama pembelian atas barang terjadi. Oh, jadi kalau harga perolehan itu adalah semua pengeluaran ya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang sampai dengan barang tersebut siap untuk dijual kembali. Nah, lalu apa aja sih hal-hal yang berkaitan dengan harga perolehan tersebut menurut Rizka? Nah, jadi hal-hal yang berkaitan atas harga perolehan itu yang pertama ada persediaan barang dagangan awal, yaitu
total harga perolehan atas barang dagangan pada awal periode. Lalu yang kedua itu ada pembelian, di mana total harga perolehan atas barang dagangan yang dibeli dalam satu periode. Lalu yang ketiga itu ada namanya barang yang siap untuk dijual, di mana total harga perolehan atas barang yang siap untuk dijual dalam satu periode. Lalu yang keempat itu ada namanya harga pokok penjualan, di mana total harga perolehan atas barang yang terjual dalam satu periode, dan yang terakhir itu ada namanya persediaan barang dagangan akhir, di mana total harga perolehan atas barang dagangan sampai yang belum terjual sampai dengan akhir periode. Oh, berarti ada 5 ya hal-hal yang berkaitan dengan harga perolehan tersebut, yaitu ada persediaan awal, pembelian, barang tersedia untuk dijual, harga pokok penjualan, dan juga ada persediaan barang dagangan akhir. Nah, tadi kan dikatakan tentang persediaan. Nah, bagaimana sih pencatatan atas persediaan barang dagangan menurut Fitri? Nah, pencatatan atas persediaan barang dagangan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, sistem perpetual yang menggunakan kartu persediaan. Yang kedua itu sistem periodik yang tidak menggunakan kartu persediaan. Oh, berarti ada 2 ya pencatatan persediaan itu, yaitu ada sistem perpetual dan juga ada sistem periodik. Nah, dari kedua sistem itu ada nggak sih perbedaannya kalau menurut Rizka? Nah, jadi tentu ada ya perbedaan dari sistem pencatatan perpetual dan sistem periodik. Perbedaannya itu yang pertama ada pada pencatatan transaksinya yang langsung mempengaruhi nilai persediaan ataupun tidak langsung mempengaruhi nilai persediaan atas barang dagangan. Lalu yang kedua itu perbedaan pada penggunaan kartu persediaan. Yang ketiga itu perbedaan pada perhitungan harga pokok penjualan. Yang keempat itu perbedaan pada kewajiban melakukan perhitungan fisik, dan yang kelima itu perbedaan pada pembuatan jurnal penyesuaian. Oh, jadi ada 5 ya perbedaan dari kedua sistem tersebut ya. Nah, lalu bagaimana dengan biaya angkut atas barang dagangan itu kalau menurut Fitri? Biaya angkut atas barang dagangan itu ada 2 kesepakatan mengenai biaya angkut. Yang pertama itu VOB shipping point, di mana peralihan atas barang terjadi sejak keluar dari gudang penjual, sehingga biaya angkut atas barang ditanggung oleh pembeli. Yang kedua itu ada POB destination point, di mana peralihan atas barang dagangan terjadi saat barang tiba di gudang pembeli, sehingga biaya angkut ditanggung oleh penjual. Jadi ada 2 ya kesepakatan mengenai biaya angkut, itu ada FOB shopping point dan juga ada FOB destination point. Nah, menurut Rizka ada nggak sih kebijakan jika terjadi ketidaksesuaian barang ataupun kerusakan atas barang dagangan tersebut? Nah, jadi tentu ada ya kebijakan itu ada 2 opsi. Yang pertama itu adanya return. Return ini bisa berupa return penjualan ataupun juga return pembelian. Yang kedua itu adanya potongan harga. Ini berlaku jika perusahaan tersebut tidak menerima kembali barang-barang yang sudah dijualnya. Oh, berarti jika ada masalah tersebut itu ada 2 opsi ya. Yang pertama itu ada terjadinya return dan juga ada potongan harga. Nah, mau nanya sama Fitri nih, apakah saat kita melakukan pembelian barang dagangan secara kredit, ada juga nggak kebijakan diskon? Yang pastinya tentu tetap ada diskonnya ya. Biasanya ditulis dengan 2/10, N/30, yang artinya ada diskon sebesar 2% jika menyelesaikan utang dalam jangka waktu 10 hari dari jatuh tempo utang 30 hari. Wah, ternyata ada juga ya kebijakan diskon saat kita membeli barang dagangan secara kredit itu. Nah, dalam perusahaan dagang kan ada tuh jurnal khusus untuk membantu dalam pencatatan transaksi yang hampir sama dan berulang. Nah, apa aja sih jenis jurnal khusus yang ada dalam perusahaan dagang itu kalau menurut Rizka? Nah, jadi ada 5 jenis jurnal khusus yang ada pada perusahaan dagang. Yang pertama itu ada namanya jurnal pembelian, di mana mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pembelian atas barang dagangan secara kredit. Lalu yang kedua itu namanya jurnal penjualan, di mana mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan penjualan atas barang dagangan secara kredit. Lalu yang ketiga itu ada namanya jurnal penerimaan kas, di mana mencatat semua transaksi
transaksi yang berhubungan dengan kas yang masuk dari berbagai sumber. Lalu yang keempat itu ada namanya jurnal pengeluaran kas, di mana mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran uang tunai untuk biaya operasional perusahaan. Lalu yang kelima itu ada namanya jurnal umum, mencatat semua transaksi yang tidak berhubungan dengan keempat jurnal sebelumnya. Oh, jadi ada 5 ya jenis jurnal khusus dalam perusahaan dagang itu. Nah, ada nggak sih keuntungan perusahaan menggunakan jurnal khusus itu menurut Fitri? Nah, keuntungan perusahaan menggunakan jurnal khusus itu, selain membantu dalam pencatatan transaksi yang relatif sama dan selalu berulang-ulang juga, dapat meminimalkan resiko kesalahan dengan format yang sudah dirancang sedemikian rupa untuk memudahkan sistem penjurnalan. Oh, jadi keuntungan perusahaan menggunakan jurnal khusus itu minimalkan resiko kesalahan ya, terus juga memudahkan dalam sistem perjurnalan. Nah, terakhir nih aku mau nanya sama Rizka. Nah, setelah ada perbedaan dalam format laporan keuangan, apakah ada perbedaan juga pada akun-akun yang terlibat dalam jurnal penutup pada perusahaan dagang? Nah, jadi perbedaan yang dapat kita lihat pada akun-akun yang terlibat dalam jurnal penutup untuk perusahaan dagang itu ada tambahan-tambahan akun. Yang pertama itu adanya akun-akun pembelian, lalu yang kedua adanya akun-akun penjualan, dan yang ketiga itu adanya akun-akun biaya. Dan selebihnya akunnya itu sama dengan perusahaan jasa. Oh, berarti perbedaan pada perusahaan dagang ini cuma ada terjadi penambahan ya pada akun-akunnya. Nah, mungkin itu saja sih pertanyaan yang saya dapat ajukan kepada Rizka sama Fitri. Nah, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban tadi dapat membantu dan bermanfaat bagi teman-teman yang menonton podcast kita. Nah, untuk teman-teman semua, jangan lupa ya untuk menonton podcast kami selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.